Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Indonesia dan Azerbaijan pimpin pasukan perdamaian di Gaza, langkah yang bersejarah. So, jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Berita mengejutkan datang dari Timur Tengah. Media Israel Hayom dan Jewish News Syndicate melaporkan bahwa Indonesia dan Azerbaijan dikabarkan akan menjadi pasukan inti dalam International Stabilization Force atau ISF yang akan bertugas menjaga stabilitas keamanan di Gaza. Langkah ini disebut lahir dari hasil diskusi antara Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. ISF diperkirakan akan berisi sekitar 10.000 personel internasional. Dan jika kabar ini benar, maka dunia akan menyaksikan peran baru Indonesia di panggung militer global. Tapi memang Indonesia pun memang siap kan mengirimkan pasukan perdamaian di Gaza ya. Indonesia di garis depan dunia. Untuk pertama kalinya, Indonesia disebut bukan hanya berpartisipasi, tapi memimpin operasi multinasional di kawasan paling sensitif dunia. Sebuah langkah besar di tengah situasi pasca operasi militer besar Israel di Gaza yang meninggalkan kehancuran dan ketegangan regional. Namun hingga kini, laporan tersebut menyebut bahwa proses masih berada pada tahap koordinasi awal. Pemerintah Indonesia menegaskan, setiap pengerahan pasukan ke Gaza hanya bisa dilakukan atas mandat resmi Dewan Keamanan PBB. Sikap ini menunjukkan ketegasan prinsip Indonesia, bahwa perdamaian sejati tidak boleh lahir dari tekanan, melainkan dari legitimasi dan hukum internasional. Mengapa Indonesia yang dipilih? Bagi dunia, jawabannya jelas. Rekam jejak TNI yang tak terbantahkan. Selama puluhan tahun, kontingen Garuda menjadi wajah Indonesia di misi-misi perdamaian PBB. Dari Lebanon, Republik Demokratik Kongo, hingga Afrika Tengah, TNI dikenal disiplin, netral, dan profesional. Keberanian Indonesia untuk tetap netral di tengah politik global menjadikannya aktor yang dipercaya oleh semua pihak. Dan di mata dunia Arab, Indonesia bukan sekadar negara muslim terbesar, melainkan negara yang konsisten membela Palestina tanpa kehilangan posisi diplomatiknya di kancah global. Peran strategis Azerbaijan. Kehadiran Azerbaijan dalam formasi ISF bukanlah hal yang aneh. Negara di Kaukasus ini memiliki hubungan strategis yang erat dengan Israel, terutama di bidang militer dan energi. Azerbaijan dianggap mampu menjembatani komunikasi antara dunia Muslim dan Israel, sebuah posisi unik yang jarang dimiliki negara lain. Maka, kombinasi antara Indonesia dan Azerbaijan dianggap ideal. Indonesia membawa legitimasi moral dan citra kemanusiaan, sementara Azerbaijan memberi jaminan komunikasi dan akses politik yang bisa diterima oleh Tel Aviv. Dari perspektif geopolitik, ini adalah formasi yang seimbang bagi Washington dan sekutunya. Siapa yang ditolak dan mengapa? Namun menariknya, tidak semua negara diberi ruang dalam operasi ini. Turki secara tegas ditolak oleh Israel, meskipun memiliki kemampuan militer yang besar dan kedekatan historis dengan Palestina. Penolakan itu bernuansa politik, karena hubungan Ankara dan Tel Aviv memburuk pasca krisis kemanusiaan Gaza. Sementara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memilih tidak berpartisipasi, karena mereka menilai situasi Gaza masih belum memiliki peta damai yang jelas. Mereka berhitung matang. Tanpa dasar politik yang stabil, pasukan perdamaian hanya akan jadi simbol, bukan solusi. Tekanan global dan posisi Indonesia. Pembentukan pasukan internasional di Gaza sebenarnya bukan ide baru. Namun kali ini, tekanan datang langsung dari Washington, yang ingin segera menciptakan zona aman setelah operasi militer Israel yang berkepanjangan. Disinilah posisi Indonesia menjadi krusial. Jakarta menegaskan akan mengirim pasukan jika mendapatkan mandat dari Dewan Keamanan PBB. Itu bukan sekadar formalitas, tapi bentuk penghormatan terhadap kedaulatan Palestina dan aturan hukum internasional. Prinsip yang menjadikan Indonesia disegani di panggung diplomasi dunia. Tantangan di medan Gaza.
Namun, jika skenario ini benar-benar terjadi, tantangannya tidak kecil. Pertama, lingkungan operasional di Gaza sangat berbeda dengan misi-misi sebelumnya. Wilayah padat, reruntuhan di mana-mana, dan ancaman dari kelompok bersenjata non-negara yang masih aktif. Kedua, mandat operasi harus jelas. Apakah ISF diberi wewenang pertahanan aktif, atau hanya bertugas menjaga stabilitas pasca konflik? Tanpa kejelasan ini, pasukan di lapangan bisa terjebak di tengah dua pihak yang berseteru. Dan ketiga, risiko politik dan keselamatan personel. Setiap langkah pasukan akan diamati publik internasional, dan satu kesalahan kecil bisa berdampak besar secara diplomatik. Keuntungan strategis bagi Indonesia. Namun, di balik risiko itu, ada peluang strategis yang besar. Keterlibatan Indonesia akan menempatkan TNI sebagai kekuatan global berwibawa, sejajar dengan pasukan perdamaian besar dunia. Ini bukan hanya misi militer, tetapi juga panggung diplomasi. Indonesia akan tampil sebagai penengah yang kredibel, bukan sekadar pengamat. Di mata dunia Islam, hal ini memperkuat citra bahwa Jakarta benar-benar menjalankan amanat konstitusi, menjaga perdamaian dunia. Namun tantangan domestik juga ada. Kemungkinan rakyat Indonesia akan menuntut agar pasukan kita tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menegakkan keadilan kemanusiaan di Gaza. Antara amanah dan realitas global. Jadi, apakah Indonesia benar-benar akan memimpin pasukan di Gaza? Kemungkinannya ada, tetapi semua bergantung pada mandat PBB dan kejelasan arah misi ini. Karena bagi Indonesia, menjaga perdamaian bukan sekadar tugas militer. Ia adalah amanah sejarah, diplomasi, dan nurani. Dan jika suatu hari bendera merah putih berkibar di Gaza dalam misi perdamaian dunia, itu bukan karena Indonesia mengejar pengaruh, melainkan karena kita percaya perdamaian adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Oke guys, itulah dia videonya ini. Jadi sebenarnya memang ditunggu, tinggal tunggu ini saja lagi gitu kan. Mandat daripada PBB memang Indonesia tuh sudah selalu siap gitu kan untuk mengirimkan pasukan perdamaiannya ke Gaza gitu ya. Presiden Prabowo pun memang sudah pernah mengatakan gitu kan, akan siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di Gaza ini dengan pengalaman-pengalaman pasukan perdamaian Indonesia gitu ya di beberapa negara-negara berkonflik dengan tangan terbuka mau menerima gitu kan untuk menjadi pasukan perdamaian di Gaza ini, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.